أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ibu-ibu sekalian, majelis taklim Al-Firdaus yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita dengan kebaikan sehingga kita enggak sibuk dengan keburukan. Orang kalau mengisi hari-harinya dengan kebaikan, insya Allah dengan sendirinya keburukan itu akan menyingkir, ya. Orang kalau sibuk pikir, dia nggak ada waktu untuk ghibah. Ya, orang kalau sibuk ngaji, dia nggak sibuk lihat marketplace atau Shopee, ya, untuk geser-geser aja walaupun tidak beli, ya. Mungkin kalau kita nggak ngaji, mungkin kita bisa melakukan perkara yang lain. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, sibukkan dirimu dengan kebaikan, maka keburukan akan menyingkir. Jemaah rahimahullah, kita langsung masuk. Itu beberapa hal sudah kita sampaikan, ya, dan sudah kita simpulkan. Untuk kesempatan kali ini kita masuk halaman 113. Kita langsung membahas halal haram daging binatang. Kalau di daftar isi yang akan kita bahas adalah ya hukum beberapa daging binatang yang akan kita bahas: anjing, kemudian anjing laut, babi laut, bekicot 02, ya, belalang kupu-kupu, belatung, belut, cacing, dog, gajah, ikan, katak, kelelawar, kepiting, kera dalam burung bedes, ya, kuda, ya, kuda atau jaran, ya, karena ada kuda yang mirip jarannya, kura-kura, landak, laron, tikus, tokek, tupai, dan ular. Mungkin kesempatan ini 6 atau 7 binatang yang akan kita bahas. Nanti Ustaz kasih kaidah. Sebelum membahas halaman 113, jangan kaget kalau masalah hukum makanan ini selalu terjadi perbedaan pendapat. Satu boleh, satu nggak boleh. Satu halal, satu makruh, satu haram. Anda mungkin tanya Ustaz lain, jawabannya beda. Dan ini ranahnya masalah fikih. Fikih itu lautan tak bertepi. Jadi ketika ibu-ibu belajar fikih, latihan berlapang dada, nggak boleh menang-menangan kudu ini, pokoknya, ya. Karena beda madhab, beda pendapat, beda ustadz, beda guru, itu beda analisis, ya. Dan mohon maaf, jangan sampai ukuran seseorang itu sesat atau tidak dari sini. Jadi sopo tokek kok halal, jadi itu haram, aliran apa ini, jangan. Apalagi sampai meneraka-neraka, ya, sampai melakukan ini merokok hanya gara-gara menghalalkan makanan-makanan berikut yang akan kita bahas. Ini kami jadikan mukadimah, ya. Sehingga nanti kalau kita bahas anjing, hukum makan anjing, ya, hukum makan daging anjing laut dan lain sebagainya, pasti itu yang dibahas. Satu boleh, satu tidak boleh, satu makruh, satu haram. Dan ruang lingkupnya masih ruang lingkup ijtihad. Ingat, orang kalau berijtihad itu kalau benar mendapat pahala berapa? 2. Ya, kalau salah mendapat pahala 1. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, apabila seorang hakim menghukumi satu perkara, seorang mujtahid berijtihad dan benar, baginya 2 pahala. Dan apabila dia menghukumi satu perkara lalu berijtihad dan keliru, baginya 1 pahala. Dan namanya ijtihad itu juhdun, sungguh-sungguh, tenanan. Ini para ulama sudah bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi mereka
sehingga menghasilkan sebuah hukum syar'i. Tidak semua orang beristihad. Saya nggak boleh ijtihad, saya bukan ulama. Ya. Ulama itu bermuara pada 4 bintang, yaitu ulama Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, sehingga ini yang disebut jumhur. Nanti ya kalau kita berbicara jumhur berarti 4 ini. Ya. Imam Syafi'i berpendapat A, tapi jumhur berpendapat B. Berarti jumhur ini 3 ulama selain Imam Syafi'i. Imam Malik berpendapat A, tapi jumhur berpendapat B. Berarti selain Imam Malik yaitu 3 ulama. Paham ya? Kalau nggak paham saya jam 11 pulang. Baik jamaah rahimahullah, kita langsung bahas halal haram daging binatang, halaman 113. Sebagaimana telah disebutkan di awal, pada dasarnya semua binatang yang diciptakan oleh Allah halal bagi manusia, kecuali ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang mengharamkannya. Ini kaidahnya, bisa dikotai ya. Semua binatang pada dasarnya apa? Halal, titik, gitu dulu. Dalilnya surat Al-Baqarah ya. Berapa masih ingat atau lupa? Lu pernah Ustaz sampaikan. Al-Baqarah ayat 30. Surat kedua 29 ke 30. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Mohon maaf, ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu. Allah walladzi khalaqalakum, menciptakan untuk kamu semua yang ada di bumi. Sehingga timbul kaidah, masih ingat dulu kaidahnya? Asal dari pada sesuatu ya, makanan atau binatang itu hukumnya ya halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini kaidahnya. Ini kaidah usul fikih ya. Kaidah usul fikih itu dasar-dasar fikih. Diambil, diistinbatkan dari surat Al-Baqarah ayat 29. Jadi misalnya ibu berada di sebuah tempat, terus menemukan binatang itu, yang ibu nggak tahu, ini halal apa ya? Maka hukumnya apa? Halal. Kita nggak tahu binatang apa. Misalnya binatang apa lah ya? Misalnya binatang yang kayak ranting gitu ya, atau apa lah pokoknya. Hukumnya halal apa ya? Ini buas. Pokoknya semua binatang hukumnya halal. Semua makanan hukumnya halal sampai ada dalil yang mengharam. Ini kaidahnya. Sebelum kita membahas hukum-hukum makanannya, sehingga hewan yang tidak disebutkan pengharamannya oleh Allah itu pada dasarnya halal. Kelinci halal atau haram? Tidak ada kan di ayat kuhalalkan kalian kelinci? Tidak ada kan? Berarti kembali ke kaidah ini, hukumnya halal. Kelinci, ayam, PT juga halal ya. PT kampung ya, PT broiler, PT ayam geprek, ayam lepas ya, ayam nolongso, ayam betutu ya, yang bukannya hari Sabtu ya. Dan itu halal semuanya hukumnya ya. Kan tidak ada hukum bebek ku halalkan bagikan bebek ya di Al-Quran atau Islam, tidak ada ya. Nah ini sebenarnya disimpulkan dari ini. Baik ya, kita lanjutkan. Namun demikian ada beberapa jenis binatang yang diharamkan dengan dalil umum, seperti binatang yang khabis, menjijikkan, binatang buas yang bertaring, juga semua jenis burung yang bercakar. Oleh karena itu kami jelaskan di sini hukum beberapa jenis binatang yang ada di sekitar kita, agar kita mengetahui apakah binatang-binatang tersebut halal atau tidak. Yang pertama, anjing. Hukum makan sama anjing boleh nggak? Ya, boleh, anjing makan sendiri, kita
makan sendiri ya. Kita makan rawon, anjing, makan apa ya. Kalau pakai lawan anjing inilah yang diperdebatkan. Atau kalau di istilah Jawa Tengah itu apa namanya? Rica-rica. Ya. Ya rica-rica ya. Kalau di Solo tidak misalnya kalau sate rica-rica itu berarti betul ya? Sate jamu. Banyak lah istilahnya. Sate guguk. Ya, betul ya. Sate guguk. Itu ada ya. Baik, jumhur fuqaha. Kembali ya, jumhur itu 4. Dari kalangan Hanafi, sebagian Maliki, Syafi'i dan Hanabilah, Hambali, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat haramnya memakan daging binatang yang mempunyai taring dan taringnya digunakan untuk menerkam, termasuk binatang jinak seperti anjing dan kucing atau binatang buas liar seperti singa dan serigala. Jumhur berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, kullu dinabin minas siba' fa'akluhu haram. Setiap binatang buas yang mempunyai taring maka memakannya adalah haram. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar. Berarti anjing termasuk bertaring atau tidak? Bertaring. Sehingga dimasukkan dalam hadis ini. Abu Ishaq Asy-Syikrazi mazhab Syafi'i menyebutkan dan diharamkan memakan elang, burung gagak yang berwarna belang, putih dan hitam berdasarkan riwayat dari Aisyah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 binatang yang boleh dibunuh baik di tanah haram maupun di tempat lain, yaitu ular, tikus, burung gagak berwarna belang, putih maupun yang hitam, elang dan anjing galak. Dan semua binatang, kesimpulannya kan semua binatang yang diperintahkan dibunuh untuk dibunuh tidak halal dimakan. Allah nyuruh bunuh kok, tikus, ular, ya, burung gagak, termasuk kalau dalam riwayat yang lain cicak disuruh bunuh atau tidak? Ya. Oh disuruh bunuh, ngapain kok dimakan? Kan ada lengsengan cicak, tongseng cicak. Ya. Kadang-kadang itu heran ya, sing halal akeh kok bingung. Makanya ini dibahas. Sebetulnya kalau kita simpulkan gampang sih. Ya, halal akeh. Apa sih kok makan koyo ini? Nanti Ibu bisa lihat ya. Saya putarkan mungkin makan waktu ya. Betul kuliner ekstrim di Indonesia atau di dunia. Ya, apalagi di Filipina atau di Thailand ya, di Cina juga itu. Jadi daging anjing, bahkan masya Allah ya otak monyet itu dimakan betul, nanti ada dia ya di YouTube itu. Padahal ya, kalau kita simpulkan wong sing halal akeh, pecel halal, rawon halal, ya kan, ayam halal, rawon, masya Allah sing halal itu lebih banyak. Makanya yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Kalau kita menghitung yang haram bisa dihitung, itulah tamaknya manusia. Minuman yang haram apa? Khamr juga jelas ya, yang memabukkan. Yang halal, banyak banget, sudah banyak pakai banget, ya, kopi, buah, teh, sirup, jus yosa, durian, banyak banget. Tajin, ada yang suka tajin? Berarti wis tua ya. Dosen halal pakai. Apa yang kok buntut yang apa? Yang mungkin subhat, yang menjijikkan, ya, termasuk ini. Baik. Ibnu Qudamah mazhab Hambali berkata tentang binatang buas yang mempunyai taring, yaitu yang menggunakan taringnya untuk menyerang dan menerkam. Maka mayoritas ahli ilmu berpendapat haramnya semua binatang buas yang mempunyai taring yang kuat dan digunakan untuk menyerang atau melukai, kecuali babu. Babu itu apa? Sejenis anjing hutan. Nanti ada penjelasannya. Di antara mereka ya, adalah Malik, Asy-Syafi'i atau ahli hadis Abu Hanifah dan para sahabat yang lainnya. Tapi sudah haram titik karena sudah ada hadisnya yang berkuku tajam dan bertaring, itu haram. Beliau melanjutkan, menurut kami sebagian yang diriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ta'labah Al-Khashyani, dia berkata Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring.
Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap binatang buas yang mempunyai taring maka haram memakannya. Ibnu Abdul Bar berkata hadis ini sahih dan disepakati kesahihannya. Ini adalah nas yang jelas yang mengkhususkan keumuman ayat, termasuk binatang yang bertaring adalah singa, harimau, macan, serigala, dan anjing. So nggak mungkin ya kita makan rengsengan singa, ya, rengsengan harimau, sate harimau, insya Allah tidak mungkin. Nah, berurusan dengan hukum, ya, karena ini hewan yang dilindungi. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, sesungguhnya dia ditanya oleh seseorang yang berobat dengan daging anjing. Maka dia menjawab, semoga Allah tidak menyembuhkanmu. Ini menunjukkan dia berpendapat akan keharaman daging anjing. Karena dari riwayat Allah tidak menurunkan setiap penyakit ada obatnya, dan Allah tidak menurunkan obat dari yang haram. Misalnya berobat dengan kencing, ya, berobat dengan babi. Pendapat yang masyhur demikian. Nah, sedangkan pendapat mazhab Malik tadi kita jelaskan ya di awal ya, yang mengharamkan dalil-dalilnya ada. Ulama itu disiplin keilmuan. Yang mengharamkan ada dalilnya. Yang memakruhkan ini termasuk memakruhkan. Sedangkan dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu sangat banyak perbedaan di bab masalah makanan yang sedang kita bahas. Ya, hukum memakan daging anjing ada dua pendapat. Pertama makruh. Kok bisa sih? Ini ulama, bukan saya. Saya hanya corong menyampaikan risalah. Dibenci. Dan saya yakin Imam Malik, kita yakin Imam Malik gak ngawur. Beliau ulama besar, ulama ahlus sunnah. Anda baca biografinya Imam Malik. Kalian menyebutkan makruhnya memakan binatang buas ini ya, seperti tobu, sejenis anjing hutan, rubah, serigala, dan kucing. Syekh Khorasi, pensyarah kitab Matan Khalil, menjelaskan maksudnya memakan binatang buas dan semisalnya hukumnya makruh, dibenci. Ini pendapat Malikiyah dalam kitab Al-Mudawwanah. Alasannya dengan perkataan Malik, saya tidak suka memakan binatang buas, rubah, kucing liar maupun kucing Cina dan binatang buas sejenis apapun. Diriwayatkan oleh penduduk Irak dan dari Malik berdasarkan firman Allah. Ini nanti firman Allah ini surat Al-Maidah Al-An'am ayat 145. Ini yang jadi dasar pengharaman binatang. Yaitu firman Allah, langsung terjemahnya ayat halaman 116. Katakanlah tidaklah aku dapatkan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang tidak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, satu bangkai yang diharamkan. Bangkai itu masih ingat? Bangkai itu apa? Bangkai satu mati tanpa disembelih. Dua, masih ingat dulu Ustaz terangkan yang disebut bangkai apa? Bukan yang kan termasuk mati tanpa disembelih ya. Kalau misalnya sapi kecepit gitu ya, ayam kecepit tindih-tindih ya, yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Misalnya ibu bikin sop buntut, mubadir oleh sapi siji, terus buntutnya dipotong, sapinya dipotong buntutnya, sehingga sapinya tidak teriak mo gitu ya, sehingga buntutnya itu jadi bangkai, karena itu terpotong dari hewan yang masih hidup. Bikin sop kaki sapi, pasti makanya boleh sapi siji, mubadir sikili tadi potong, maka itu termasuk apa? Bangkai. Jadi kalau bicara bangkai ini ya, mati tanpa disembelih. Ya, ada kambing jalan terus moro-moro mati ya. Sapi tiba-tiba mati ya, tanpa ada proses penyembelihan, maka itu bangkai. Selanjutnya kembali ke halaman 119. Yang kedua, darah yang mengalir. Tiga, daging babi, karena semuanya itu adalah rijsun, kotor. Ayat ini, nah ini ya Ibu bisa perhatikan dasar Imam Malik memakruhkan daging anjing. Jadi kita harus menyampaikan aja ya.
Kalau sebaiknya kita tinggalkan, itu lebih baik. Kita hanya ilmunya biar tahu, ya. Ayat ini menunjukkan tidak haramnya memakan daging buas, memakan binatang buas. Namun demikian bukan berarti boleh memakannya. Sehingga untuk kehati-hatian maka dihukumi makruh. Ibnu Qudamah berkata, berkenaan dengan binatang buas yang mempunyai taring, Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, sebagian sahabat Malik berpendapat mubah. Berdasarkan firman Allah, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi ini kan yang ada di surat Al-An'am surat 6 ayat 145, ya. Yang diharamkan apa aja? Ya, yang haram cuma 4 kan? Ya, bangkai, darah, ya, judi, ya, sare. Terus apa? Iya, babi. Terus hewan yang disembelih tanpa sembelih tanpa nama selain sebut Allah. Nah, sebut Allah itu cukup bismillah aja. Bismillah cukup, bismillahirrahmanirrahim, dan sebut baik. Ya kan ini kan cuma 4 yang disebut Al-Quran. Sehingga yang disebut di selain Al-Quran yaitu yang disebutkan hadis. Ini kalau mendudukkan hukumnya ini semua dalam koridor istihad. Hadis menerangkan yang bertaring haram. Ya, taring yang termasuk berkuku tajam, ya. Berkuku tajam itu hukumnya haram. Nah, Quran tidak menyebutkan kok. Berarti hukum Al-Quran didahulukan. Sehingga hukum setelah Al-Quran dihukumi makruh. Ini pendapat Imam Malik, ya, dari sini diharapkan Al-Quran cuma ini, Al-Maidah 145. Kalau hadis buku tajam berarti Allah nggak nyebutkan secara langsung, berarti hukumnya di bawah Al-Quran. Bukan berarti dianjurkan memakannya, tapi sangat dibenci. Allahu a'lam. Ini menurut pendapat Imam Malik. Ya, ada 2 pendapat, ya, makan daging anjing. Yang kedua, halaman 119, haram. Sedang para penduduk Madinah meriwayatkan dari Malik bahwa dia mengharamkan binatang yang buas yang menyerang manusia seperti singa, harimau, rubah, dan anjing. Sedangkan binatang buas yang tidak menyerang manusia, dia memakruhkan memakannya. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, makruhnya memakan binatang-binatang yang tidak menyerang manusia. Beliau menghukumi makruh tersebut karena mempunyai taring seperti gajah dan beruang. Kalau menurut beliau pendapatnya adalah makruh. Dari kedua pendapat di atas, maka Ibnu Abdul Bar membenarkan pendapat yang mengharamkan anjing. Al-Hattab berkata, aku tidak melihat dalam mazhab Malikiyah yang menukil dibolehkan memakan daging anjing. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih condong kepada apa? Kebenaran. Saya yakin ya dulu kalau sudah ngaji mau ibu disuguhi sate bubuk. Ya, insya Allah. Kalau Imam Malik itu ukurannya bedanya Syafi'i dengan Imam Malik. Kalau sesuatu yang menjijikkan, kalau Imam Syafi'i haram. Kalau Imam Malik sesuatu yang menjijikkan, tapi bagi dia tidak menjijikkan, itu tidak haram. Seperti Nabi kan pernah dikasih makan biawak, ya. Dia kan tidak biasa makan itu, ya. Dia tidak mau memakannya. Dia tidak mau memakannya itu bukan berarti makanan yang disuguhkan itu haram. Nanti ada hadisnya, nanti ada pembahasan di sini, ya. Itu bedanya. Yang lain sekali lagi kalau saran kami, ya, tidak usah memakannya, itu lebih hati-hati. Thariqatul ikhtiyar, kalau ada dihadapkan sebagai orang beriman yang mengambil jalan waro, hati-hati, ya. Thariqatul ikhtiyar, kalau dihadapkan dengan perkara ada yang halal, ada yang haram, meragukan, maka ambillah yang pendapat yang haram. Itu lebih hati-hati. 118, dari keterangan di atas, daging anjing haram dimakan setidaknya dengan alasan: 1, anjing termasuk binatang yang bertaring, sedangkan Rasulullah SAW mengharamkan binatang yang bertaring. 2, menurut pendapat Asy-Syafi'iyah, anjing termasuk binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW
untuk dibunuh, semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh tidak halal dimakan. Apalagi ada anjing yang ada titik hitam 2, itu termasuk jelmaan setan, ada hadisnya. Saya tadi lupa mengetiknya. Dan yang ketiga, anjing termasuk binatang yang khobis karena liurnya najis. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencuci jilatan anjing sebanyak 7 kali. Sabda beliau, "Idza walagal qalbu fil ina fausiluhu sab'a marrat wa afiruhu at-thamina fit turab." Apabila seekor anjing menjilat pada suatu wadah, maka cucilah wadah itu 7 kali dan gosoklah dengan tubuh pada pencucian yang ke-8. Masya Allah. Sehingga air liur untuk anjing. Kalau fisik anjing najis nggak? Fisik anjing. Kalau nyentuh anjing gimana, najis nggak? Masya Allah. Kalau apa beda-beda Bu? Ini karena sudah kami jadikan mukadimah ya, latihan apa ada. Kalau Imam Malik pun tidak najis. Kenapa? Yang dinajiskan oleh hadis itu apa? Air liur. Ini Imam Malik ya. Kalau Imam Syafi'i, Masya Allah, pendapatnya kamu tidak tahu kapan anjing itu menjilat tubuhnya, berarti lebih hati-hati ya kan? Kalau Imam Malik tidak apa-apa. Yang dinajiskan Nabi itu adalah air liurnya. Air liurnya sama dengan, mohon maaf ya, manusia. Itu saya pernah nyampaikan hal ini Bu di kajian perdana. Saya punya pengalaman. Kami mengisi di sebuah majelis ilmu dan ini kajian perdana dan di daerah Kabupaten Malang pinggiran. Saya sampaikan materinya sebaiknya ya gimana lah supaya orang mau ngaji dulu. Nggak usah Ustaz, langsung aja kitab fikih. Ya kitab fikih. Ini saya dikasih kitab fikih sunnah. Ini Ustaz tolong membahas bab toharoh bab pertama. Dan saya sesuai kitab ya, sesuai protap saya bahas di kitab itu. Membahas bab anjing. Terus saya sampaikan, anjing itu najis enggak? Di sini disebutkan di kitab itu. Menurut pendapat Imam Malik tidak najis. Wakil semuanya Bu. Masa mana sih kan ya? Itu masih tahun berapa? 2008 ya. Masih. Udah kaget kan hal itu kan selama ini mereka banyak yang ini najis. Padahal yang berpendapat tidak najis itu Imam Malik. Dia mengkiaskan ini. Kan hukum Islam itu kan termasuk kias, analogi ya. Kan zakat pakai apa? Makanan pokok ya, zakat fitrah. Itu kan pakai makanan pokok. Makanan pokok di Saudi kurma. Kalau di sini beras. Mungkin di tempat lain ya gandum. Ya kan itu kan kias. Nah, Imam Malik juga pakai kias. Yang najis dari tubuh kita itu apa Bu? Air kencingnya ya. Mohon maaf ya. Air kencingnya, kemudian kotorannya itu kan najis. Apakah tubuh kita najis? Nah, demikian pula anjing. Analogi Imam Malik kan masuk akal ya. Anjing itu yang dinajiskan oleh Nabi apa? Liur. Apakah fisiknya najis? Itu analogi Imam Malik ya. Tapi Imam Syafi'i lebih hati-hati karena kamu nggak tahu kapan anjing itu menjilat tubuhnya dengan air liurnya. Sehingga Nabi SAW menyuruh untuk membersihkan 7 kali. Kenapa kok 7 kali? Dan kenapa kok dengan tanah? Ada banyak penelitian. Sebetulnya kalau kita sebagai orang beriman gampang aja samina wa ta'ala perintah itu. Setidaknya untuk menguatkan keimanan kita. Walaupun kalau kita nggak tahu iman kita sudah dikuat, ya insya Allah. Di antaranya adalah anjing itu tidak punya pori-pori. Kalau lari-lari kan, kalau manusia kan masih punya ya, melayu sehingga keluar apa? Keringat. Nah dia kalau lari nggak ada keringat, dia mos-mos sambil menjulurkan lidahnya. Ibu nggak usah julurkan lidah ya, anjing yang menjulurkan lidah. Dia menjulurkan sambil netes, ya. Dan sehingga itulah najis. Dia mengeluarkan keringatnya agak kering sehingga di bumi najis. Dan yang kedua, dalam sebuah penelitian disebutkan dalam tubuh anjing itu ada bakteri yang tidak bisa dibersihkan dengan air saja, dan bakteri itu hilang dengan unsur tanah. Masya Allah. Semua syariat Nabi SAW itu pasti ada hikmahnya, ya. Pasti ada hikmahnya. Apalagi kalau kita lihat ya beberapa hadis, ya kan ada larangan juga nih kan,
barang siapa ini kan memelihara anjing aja nggak boleh. Ya, barang siapa yang memelihara anjing maka amalan solehnya akan berkurang setiap harinya sebesar 1 kilo. Kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak. Misalnya Bu punya kebun luas gitu ya, boleh memelihara anjing. Atau punya ternak, ya ternak anak kambing maksudnya ya, anak sapi. Ternaknya banyak, kan nggak mungkin ngawasi. Ya nanti apalagi juga saya pernah ke Tulungagung ya dalam peternakan ayam, orang ini haji kok minggu anjing, ternyata jamnya ini luas Pak, soalnya jadi tempatnya apa? Luas, kita nggak bisa ngawasi sana, kadang ada maling, ada pencuri, terus ada binatang juga yang lainnya masuk. Kita kasih anjing, sehingga kalau orang gonggong ini berarti ada bahaya yang akan menekan ternaknya. Jadi melihara anjing tidak boleh bayangkan. Orang yang melihara anjing itu tiap hari pahalanya berkurang 1 kilo, 1 gudung. Emang kan? Pas susahnya loh. Makanya dari ini kan melihara aja berkurang. Ya, pahalanya anjing aja najis. Sehingga tanpa menyesatkan ulama yang memakruhkan ya, kita nggak boleh menyesatkan seseorang hanya karena satu pendapat yang berbeda. Mungkin saya beda pendapat, Ustaz lain berbeda, Ustaz ini sesat, dia berpendapat ini. Terlalu cepat menyimpulkan. Kalau Anda terlalu cepat menyimpulkan itu berarti tulinmu kurang adoh. Ya, tulinmu kurang adoh. Ya, supaya kita memahami. Baik ini ya. Apalagi juga ada riwayat yang lainnya, rumah tidak akan dimasuki malaikat yang di dalamnya ada anjing dan gambar patung makhluk bernyawa. Ya sudah, hadisnya seperti ini. Cuma jangan sampai nek ngono gampang ae, nek pengin gak mati ngingu anjing. Soalnya malaikat mau bodi masuk kan ada anjingnya. Toh oleh aku pengen tuh umure kayak ono patung. Ungkapan narasi seperti itu adalah yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, kalimatu haq yuradu biha batil. Kalimatnya hak, kalimatnya benar, tapi yang dikehendaki batil. Tapi karena salah, ta'aruf tapi ke hotel, check-in, nginep lagi, ya kan? Padahal ta'aruf, kita dalam masa ta'aruf, tapi tidur bermalam, gitu kan? Tidak dengan wanita yang halal bagi dirinya. Betul kan kalimatnya hak ta'aruf, tapi kehendaknya batil. Seperti ini kan? Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Makanya memahami hadis itu jangan memahami dengan hawa nafsu. Penjelasan para ulama ya, kita biar ngerti. Kalau motor ibu rusak, mobil ibu rusak, kan kita tanya pabriknya loh. Ini masuk buat pabrik buat gini ibu, supaya ibu gini-gini, rem kalau ditekan nyala. Pabrik akan menjelaskan. Hadis para ulama yang dekat dengan Allah, ulama yang merupakan pewaris para nabi. Artinya malaikat yang tidak masuk di sini adalah malaikat rahmat. Itu tafsirannya. Buktinya yang punya patung juga mati kan? Yang punya gambar juga mati. Dari penjelasan ini insya Allah yang lebih mendekati kebenaran adalah anjing hukumnya apa? Haram. Itu lebih hati-hati. Kendati misalnya di Indonesia saya yakin banyak yang menggunakan mazhab Syafi'i pasti banyak memilih haramnya. Wallahu a'lam. Dan ada juga hadis saya tuliskan begini. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harganya. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanuhu. Ya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, Ia juga mengharamkan hasil jual beli dari benda tersebut. Kalau anjing haram kan, kita sepakat aja haram ya, lebih hati-hati ya. Untuk jaga rumah, kalau kita jual, berarti kita jual beli anjing hukumnya apa? Ya. Ada orang kan beberapa waktu yang lalu ada orang kerja di tempat riba, nggak terima kalau riba itu haram. Ya saya jawab simpel, itulah Pak. Karena riba yang cukup banyak Anda makan sehingga Anda tidak terima bahwa apa yang Anda lakukan itu haram. Orang kalau kemasukan yang haram itu, artinya hatinya apa? Tertutup. Orang terima kan gampang. Kalau sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya cukup apa? Sami'na wa ata'na. Misalnya boleh lihat ya, apa susahnya ya? Kalau Anda kerja, suami itu kerja di perusahaan ngomong apa nurut kan? Jam 12 malam datang perusahaan, penting ini ada urusan meeting, datang. Besok kan biasanya masih jam 7, besok masuk jam 6 Pak ya. Saya nggak mau siap bos loh, siap gitu kan.
Apa susahnya sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya? Pada bos, pada majikan bisa. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita lanjutkan anjing laut. Tadi anjing darat ya. Sekarang anjing laut. Nanti anjing udara ya. Tidak ada ya anjing udara. Jumhur ulama selain Hanafiyah. Baik. Jumhur ulama selain Hanafiyah. Berarti siapa aja? Maliki, Syafi'i, apa? Ahmad bin Hanbal. Yaitu selain Imam Abu Hanifah 3 ulama. Ya. Bahwa anjing laut halal dimakan tanpa harus disembelih. Mereka berdalil dengan keumuman ayat ini. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Kata Soid dalam Al-Maidah 9 ini ya, Soidul Bahar mencakup semua hewan laut selain ikan. Maka dipahami semua hewan air termasuk anjing laut halal dimakan. Apalagi Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang berwudu dengan air laut, beliau mengatakan air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Paham? Sehingga dari sini jamaah rahimahullah ada sebuah kaidah. Ini kaidah yang perlu dicatat. Ini saya hapus ya. Ya Bu ya. Iya, ini mau hapus saya. Ini kaidah dalam memahami nanti ini juga kaidah dasarnya. Semua hewan darat yang tidak bisa disembelih itu hukumnya haram. Semua hewan laut hukumnya halal, walaupun karena kata hewan laut nggak bisa disembelih ya, walaupun tanpa disembelih atau tidak tetap halal. Nah, ini kaidah dasarnya. Nanti kalau memahami hukum-hukum binatang yang lainnya. Anjing laut bisa disembelih? Bisa ya. Andai ada hewan laut, anjing laut mati, ya, maka boleh kita langsung memakannya. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat 3 ulama selain Hanafi. Sedangkan kita lanjutkan halaman 119. Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa semua hewan yang hidup di air semuanya haram dimakan kecuali ikan, karena hewan-hewan tersebut khaba'is yang diharamkan. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Sekali lagi, mungkin pendapat satu boleh, satu nggak boleh. Anda mantap mana? Mungkin hukum ini akan berlaku kalau mungkin ibu berada di lautan ya. Menurut Imam Ahmad dibolehkan memakan hewan air selain ikan dengan syarat disembelih, seperti babi laut, anjing laut, ikan duyung dan lain sebagainya. Jadi Imam Ahmad mengatakan semua hewan laut itu hukumnya halal dimakan kecuali hewan laut ya. Imam Ahmad dibolehkan makan hewan air selain ikan dengan cara disembelih, karena ada hewan laut yang perlu disembelih, di antaranya apa? Babi laut, anjing laut. Kalau bedakan babi darat sama babi laut, anjing darat sama anjing laut. Kalau anjing laut itu ya gambarnya ada ya. Kalau babi laut pernah lihat? Ya babi ditaruh di laut itu namanya babi. Ya, seperti ini ya kalau nggak salah. Ini babi laut. Itu jangan lihat celengan ya. Ini babi laut. Ini kan mungkin perlu disembelih. Ya. Atau duyung. Misalnya ada ikan duyung, putri duyung misalnya ada. Nggak ada ya, yang didongeng ya. Misalnya duyung itu seperti apa? Kayak gini ya, saya lihat di sini. Ini duyung. Misalnya Bu, duyung ini mati Bu, ngapung nih air. Anda makan pun juga halal. Ya, itu menurut pendapat jumhur.
Tapi kalau menurut Imam Ahmad, binatang laut yang bisa disembelih sebaiknya disembelih terlebih dahulu kecuali ikan. Kalau ikan kan nggak perlu disembelih, ya biasanya langsung dipukul gitu ya, sampai benar-benar mati baru digoreng. Karena ada cukup di kuliner, saya di YouTube banyak sebelumnya, seurep langsung dimasukkan ke di wajan, gorengan panas masih gerak-gerak. Bahkan ada yang makan cumi diiris sambil menari-menari, masya Allah ya, rakusnya manusia. Alhamdulillah Islam itu menganjurkan kita selalu berbuat ihsan hatta kepada binatang. Sama musuh perang pun nggak boleh nyiksa, gitu kan? Nyembelih aja suruh ihsan, tajamkan pisau, nggak boleh nampakkan pisau di depan binatang yang akan disembelih. Ya, misalnya mau nyembelih kambing, ini ya, nyawamu berada di tangan. Akulah perantaraan malaikat maut untuk mengambilnya Allah. Atau disembelih diperlihatkan di teman-temannya. Masya Allah, Islam itu ihsan, rahmatan lil alamin. Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Nabi kecuali rahmat bagi alam semesta. Bukan rahmat bagi orang Islam saja, bukan rahmat bagi manusia saja, tapi semuanya. Binatang pun mendapatkan rahmatan lil alamin. Tidak boleh menyembelih dalam keadaan leher sampai putus. Itu kan ada kan, boleh kambing langsung cewes gitu kan. Saya putarkan filmnya itu nanti nggak bisa makan siang ya. Itu kayak gitu. Kalau sebagian ulama menghukumi haram karena itu menyiksa kayak gitu loh, adab, masya Allah. Baik, 120 ya. Jadi seperti mungkin tanya jawabnya nanti ya, disiapkan nanti kita buka sesi tanya jawab 10 menit sebelum kita akhiri. Menurut pendapat yang roji halaman 120, dalam madhab Malikiyah anjing laut halal dimakan. Mulai bin Sa'id berkata tidak masalah memakan bangkai binatang air. Jadi kalau ya, beliau juga berkata halal memakan anjing laut dan ikan pari. Jadi misalnya ada bangkai ikan ya ngambang di laut, ibu boleh memakannya. Karena memang semua hewan laut itu pada dasarnya kalau tidak tadi ya halal. Cici Ustaz, nah kalau ada cici, kalau ada cici haram bagi anda. Kalau orang nggak apa sih enak kok ini. Imam Malik membolehkan. Sekali lagi makanya kalau bicara masalah hukum makan binatang ini mesti satu boleh satu nggak boleh. Itu kalau nggak mantap tinggalkan. Terus jangan sampai menyesatkan orang yang punya pendapat ini. Ini hanya beda masalah makanan saja. Menurut Ibnu Hazm ini adalah seorang ahli fikih, ahli sejarawan, ulama di kalangan Spanyol ya. Dan beliau ulama Ahlussunnah. Setiap binatang yang hidup di air dan tidak dapat bertahan hidup kecuali di dalamnya, maka hukumnya halal. Nah, ini dimakan bagaimanapun keadaannya ketika didapatkan. Ibu bisa kotai ya, mulai 3 huruf ya, 3 baris. Menurut Nazm sampai keadaan ketika didapatkan. Ini kaidahnya di sini. Kuabe binatang yang hidup di laut, dia tidak bisa hidup kecuali bukan di laut, di air ya. Di air termasuk laut. Itu hukumnya pada dasarnya apa? Halal. Kalau ikan kan jelas kan tidak bisa hidup kecuali di air. Ada ikan yang bisa hidup di darat selain ikan tempe, ikan tahu. Maka hukumnya halal semuanya. Demikian Ibnu Hazm. Baik ketika menangkapnya dalam keadaan hidup, kemudian mati atau sudah mati sejak di dalam air. Baik terapung maupun tidak, baik dibunuh binatang air maupun dibunuh oleh binatang darat, semua halal dimakan. Misalnya ada binatang predator yang makan ikan yang di lautan yang banyak dimakan, terus ada yang karena dari buruk langsung dimakan banyak ya, terus ada yang dimuntahkan ya, maka tetap hukumnya apa? Halal. Dan juga pengumuman hadis tadi kan, laut itu tuhu rumah suci airnya dan halal bangkainya. Pokoknya semua hewan yang di sini. Baik babi laut, ikan duyung, anjing laut dan lain sebagainya. Beda kan kalau anjing laut sama anjing darat. Ini ya gambarannya. Kalau ini apa? Anjing darat. Ini singa laut. Ibu nggak pernah ke sirkus ya? Ya. Ini anjing laut. Ya. Ini bisa nggak hidup di darat? Nggak bisa ya. Kalau lama di darat itu gimana? Wabillahi taufiq wal hidayah. Berarti dia termasuk hewan apa? Air. Kaidah hewan air itu hukumnya halal semuanya. Baik yang membunuh orang musyrik, ya, muslim misalnya ditombak, diburu ya,
Waduh, ketombak gitu, mati. Misalnya kalau berburu pakai tombak ya, hewan anjing laut atau singa laut ya, babi laut ditombak terus mati, maka hukumnya apa? Halal. Bagi yang membunuh musyrik. Ini menurut pendapat Ibnu Hazm. Dalilnya adalah firman Allah di surat Fatir ayat 12. Dan tiada sama dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin dan pahit, dan lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kalian dapat memakan daging yang segar. Wa min kullin ta'kuluna lahman thariya. Insyaallah demikian. Jadi disimpulkan ya, kita condong mendapat anjing laut itu hukumnya halal, boleh dimakan ya, karena dia hidupnya di laut. Termasuk babi laut 121. Babi laut bukan babi zoo ya. Babi laut. Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah dan Malikiyah, berarti apa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Babi laut halal dimakan tanpa harus disembelih. Adapun menurut Hanafiyah, semua jenis binatang air tidak boleh dimakan kecuali ikan. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kenapa? Ahlussunnah. Dia lebih pakar di bidang fikih. Demikian pula tidak halal memakan babi laut dan ikan duyung. Mereka berhujjah bahwa Allah telah mengharamkan babi dan manusia. Manusia di sini maksudnya duyung ya. Di sini secara mutlak. Sedangkan Imam Malik memakruhkan. Imam Malik berkata, tidak apa-apa memakan semua jenis binatang air dan tidak perlu disembelih, baik binatang tersebut hidup atau sudah mati. Namun dimakruhkan memakan babi laut. Yang demikian karena kalian menamakannya dengan babi. Tidak tahu ya siapa yang menamakan kok ini babi laut, anjing laut. Padahal sebetulnya ya kan nama itu kan manusia yang membuat kan, ya kan? Kewan-kewan ini kan manusia yang membuat. Ini babi laut, oh, ini kayak singa cuma hidupnya di laut, singa laut. Ini kayak anjing cuma anjing laut. Ya. Al-Laits berkata adapun manusia ikan yaitu ikan biur dan bebelat tidak boleh dimakan. Ibnu Wahab berkata, aku bertanya kepada Al-Laits bin Sa'ad tentang babi laut. Beliau menjawab, sesungguhnya manusia menyebutnya babi, sedang Allah mengharamkan babi. Ini pendapat Ibnu Wahab ketika bertanya kepada Al-Laits bin Sa'ad, seorang ulama. Dari Ar-Rabi Imam Syafi'i ketika ditanya tentang hukum memakan babi laut, maka beliau menjawab halal dimakan. Ar-Rabi juga meriwayatkan bahwa ketika Syafi'i ke Irak, maka beliau berkata, sesungguhnya Abu Hanifah mengharamkan dan Abu Laili menghalalkan. Pendapat kehalalan babi laut ini juga diriwayatkan dari Umar, Utsman ibnu Abbas dan Abu Ayyub al-Ansari dan Abu Hurairah. Demikian pula Hasan al-Basri al-Auza'i ya, dan Al-Laits anaknya Abu Hurairah menceritakan dari Khairan bahwa ada seseorang yang berburu babi laut untuk Abu Hurairah. Kemudian dibawakan kepada beliau, maka beliau pun memakannya. Abu Hurairah makan. Sahabat Nabi ini, Ashabus Sufa, orang yang dekat dengan Nabi, yang meriwayatkan 5.400 hadis Nabi, makan babi laut. Ya. Bahkan Abu Hurairah pun berkata, rasanya seperti daging ikan paus. Ya. Dari keterangan di atas bahwa babi laut halal dimakan, ya, berdasarkan keumuman surat Al-Maidah ayat 96 ya, yang ini kan, dihalalkan bagimu binatang buruan laut. Uhillat lakum saydul bahr. Semua di laut hukumnya halal. Saya pribadi lebih condong pada pendapat semua binatang yang di laut, semua binatang yang tidak bisa hidup kecuali di air, termasuk laut ya, itu hukumnya halal. Saya nggak mantap rasulnya orang bisa makan dan orang bisa itu sing makan, ya. Allah. Baik. Selanjutnya bekicot. Para ulama berbeda pendapat tentang memakan bekicot. Mazhab Maliki membolehkan jika direbus atau dibakar, tidak mati dengan sendirinya atau tanpa sebab. Imam Malik boleh. Imam Malik agak longgar ya ketika menghubungi makanan. Kalau Imam Syafi'i agak hati-hati. Imam Malik pernah ditanya tentang sesuatu hewan yang ada di Maghrib. Di Maghrib itu daerah mana?
Maroko ya. Daerah Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya itu kan daerah Maghrib. Hewan tersebut biasa disebut al-hizyun, al-hizun atau bekecot. Bahasa Arabnya bekecot, al-hizun. Hidup di padang pasir, bergelantung di pohon, gitu kan? Apakah boleh dimakan? Maka beliau menjawab, Imam Malik menjawab, tanya, ini Imam Malik ulama besar, bukan ulama kaleng-kaleng, bukan ulama penjilat, ulama Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan, saya lihat seperti belalang. Selama menangkapnya dalam keadaan hidup kemudian direbus atau dibakar, menurut saya memakannya tidak apa-apa. Namun apabila mendapatkannya dalam keadaan sudah mati, maka pakai. Ini pendapat apa? Misalnya yang bekecot di kumpulno si urip ya. Bekecot itu kan hewan yang sabar gitu ya. Dia sabar, dia berjalan ya pelan-pelan gitu ya. Mau sampai ke puncak pohon aja harus berjam-jam. Dan dia pun juga Allah, makannya kan juga semua suci dan bersih kan di daun-daunan ya. Kalau Imam Malik tidak apa, selama kamu mendapatkan dalam kondisi hidup. Jadi yang sate 02 ya, itu kalau menurut pendapat Imam Malik boleh, asal mendapatkannya bukan dalam keadaan mati ya. Bagaimana cara tahunya mati atau hidup? Ya Anda bangunkan, panggil namanya, cocok. Kalau dia respon berarti dia hidup. Kalau kau dapati dalam keadaan mati, maka itu sudah dihukumi bangkai, karena hidupnya di kita di darat atau di air? Darat ya, sepakat ya. Itu pendapat siapa? Imam Malik. Menurut Ibnu Hazm berpendapat tidak halal memakan bekicot darat. Ini Ibnu Hazm, ulama juga. Ulama aja beda pendapat, apalagi ustaz, apalagi dokter. Ada dokter mengatakan A, B. Beda pendapat itu jadikan bagian wawasan keislaman. Jangan jadikan musuh. Primitif banget lah, barbar banget lah kalau beda sedikit langsung dianggap musuh. Ada di sebuah kota, saya baca di berita itu ya, masjid dari Ormas M akan membangun sebuah masjid di kota ini. Warga situ menolak, karena dianggap aliran sesat, masya Allah. Padahal ormas ini resmi, ormas pemerintah. Itu kan berarti barbar banget kan. Beda dianggap musuh. Dan kita masih kurang dewasa dalam umat Islam. Bahwa masjid ditolak oleh warga, kenapa? Tidak sama. Padahal sholatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama. Bedanya cuma masalah gini-gini. Makanya yang ngaji itu gurunya yang banyak. Imam Syafi'i itu gurunya ratusan. Ya, kita gurunya berapa? Sampai pelajaran komunis. Masya Allah, guru itu yang banyak. Sehingga kalau ustadz ini beda-beda, dianggap ya hal yang biasa gitu lah ya. Orang kaget, makanya dulu kan beda dikit musuhnya karena kurang ngajinya, kurang lama ngajinya, kurang suwe ya. Menurut Ibnu Hazm berpendapat tidak halal memakan bekicot darat karena Allah berfirman diharamkan kalian tangkai, karena nggak bisa disembelih bekicot itu. Semua hewan darat itu kalau nggak bisa disembelih, menurut pendapat ulama itu hukumnya haram. Kecuali apa yang kalian sembelih. Nah, sekarang pertanyaannya ini dari surat Al-Maidah 3. Ibnu Hazm pakai dasar ulama. Bekecot bisa disembelih nggak? Nah, tidak kan? Bisa kan kita buka bekecot terus Allah dibelahkan ya. Sungguh sangat jelas bahwa cara menyembelih itu telah ditentukan. Menyembelih tidak bisa dilakukan kecuali di leher atau di dada. Kalau kambing kan di leher, kalau onta di dada atau biasa disebut nahar. Kalau di RPH atau di YouTube aja lihat cara menyembelih onta di leher bagian bawah, ditusuk gitu ya. Menyembelih tidak bisa dilakukan kecuali di leher dan dada. Sehingga hewan yang tidak bisa disembelih seperti bekicot, penulis tidak ada wasilah untuk memakannya, maka hukumnya haram dimakan. Karena ada larangan memakan bangkai binatang yang tidak disembelih. Ibnu Hazm memegang pendapat pokoknya binatang darat yang cara membunuhnya tidak disembelih maka hukumnya haram, dihukumi bangkai. Diriwayatkan pula dari Asy-Syafi'i dia berkata, setiap binatang yang tidak mempunyai darah dan tidak bisa disembelih itu hukumnya haram. Ini kurang ya kata-katanya. Setiap binatang yang tidak mempunyai darah dan tidak disembelih dihukumi haram, dihukumi bangkai. Ini pendapat Asy-Syafi'i. Dari kedua pendapat di atas yang rajih menurut penulis yaitu Yazid Abu Fida ya mempunyai menurut penulis adalah pendapat kedua yaitu bekicot darat haram hukumnya
Karena halnya binatang darat itu harus disembelih. Sedang bekicot tidak bisa disembelih, sehingga statusnya menjadi bangkai. Sedangkan Allah mengharamkan bangkai. Semua hewan darat apa sih disembelih? Kambing disembelih, ya, ayam, sapi, lembu, ya, kelinci. Pokoknya hidup di darat pasti cara membunuhnya, cara menghilangkan nyawanya disembelih. Sedangkan bekicot hewan darat dan tidak bisa disembelih. Sekali lagi ini pendapat Ibnu Hazm. Kalau Imam Malik boleh. Selain itu bekicot termasuk binatang darat yang tidak mempunyai darah. Sedangkan menurut para ulama binatang darat yang tidak mempunyai darah termasuk yang menjijikkan. Al-khabis. Padahal Allah mengharamkan sesuatu yang khabis. Maka binatang darat yang tidak mempunyai darah haram hukumnya termasuk bekicot. Hewan-hewan yang tidak punya darah, lalat, gitu ya, lagi laron, ya. Ini ada pendapat sebagian ulama tidak memperkenankan karena tidak bisa disembelih. Wallah. Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani mazhab Hanafi berkata hewan yang tidak mempunyai darah seperti ini, lalat penyengat, lalat, laba-laba, Spiderman termasuk enggak? Tidak. Kumbang, ya, kalajengking dan sejenisnya tidak halal dimakan selain belalang. Belalang boleh ya, nanti ada pembahasannya setelahnya. Karena hal ini termasuk menjijikkan yang tidak disukai fitrah yang lurus. Sungguh Allah telah berfirman dan Allah telah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ya, kenapa? Karena menjijikkan. Sekali lagi, kalau Imam Malik itu ukuran menjijikkan itu kembali ke masing-masing pribadi. Kalau bagi dirinya saya biasa kok enak ini, lawan cari kan ya sudah, berarti bagi dia halal. Kalau orang menjijikkan, mereka juga punya dalil ini, ya, surat Al-A'raf 150, maka dia nggak usah makan. Ya gitu aja, sederhana. Ya, kalau kita bahas gampang, mungkin halal lagi kok membahas hewan apa ini, bekicot, ya, sate kelinci, sate ayam oleng, ya. Hal ini senada juga dikatakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini seorang ulama besar Ahlus Sunnah, ya. Ada yang di abad 20 beliau adalah ahli tafsir, ulama Syria dari Damaskus, ya. Beliau termasuk ulama besar. Baik, beliau mengatakan hewan yang pada asalnya tidak mempunyai darah seperti lalat, semut, lebah, kumbang besar, laba-laba, jangkrik, ini bukan misuh ya, ini karena ada tulisannya ini. Jangkrik, kalajengking, juga binatang lain yang mempunyai racun tidak halal dimakan kecuali belalang. Karena hewan-hewan tersebut termasuk khaba'is, menjijikkan dan tidak dianggap pahit, baik serta yang dibenci oleh fitrah lurus. Sebagaimana firman Allah Al-Maidah Al-A'raf 157, dan Allah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jelaslah bahwa bekicot darat hukumnya haram, tidak boleh dimakan karena hewan tersebut tidak dapat disembelih, sehingga secara otomatis statusnya menjadi bangkai. Selain itu bekicot darat termasuk jenis binatang yang buruk dan menjijikkan, sedang Allah mengharamkan sesuatu yang buruk dan menjijikkan, ya. Insya Allah ini pendapat yang lebih rajih, ya. Kalau yang membolehkan tadi Imam siapa? Imam Malik. Imam Malik membolehkan. Dia juga ulama. Saya nggak biasa Ustaz, ini bila ini udah bilang ini sudah jangan makan. Aku saya makan padahal ngaji loh. Makan bekicot sesat neraka, terlalu cepat kita menghukumi sesatnya seseorang hanya untuk urusan masalah makanan, masalah fikih, ya. Baik. Berbeda halnya dengan bekicot air. Nah, bekicot laut atau air, ya, seperti keong, kerang dan lain sebagainya. Atau apa? Bekicot air itu apa? Nah, ini bekicot darat. Bekicot air apa? Kul. Seperti ini ya. Tutus. Ya seperti ini ya. Ini kan di laut ya, di air ya. Ini ya. Jadi biasanya seperti ini. Ini bisa nggak hidup di darat? Tidak bisa. Jadi kembali pada hukum binatang yang hidup di air semua hukumnya apa? Halal. Gampangnya masih mati di air, orang dibeleh, ibu minum dua koi misalnya, lu mati. Nah, maka hukumnya apa? Mati.
wis bosok ya dijauhkan, nggak mungkin lah masa dibahas secara fikih sih. Jawab tidak sepakat ya, lemahmu wis jijik sudah mati 10 hari masa mau dimakan, masih akan dihindarkan. Nah kalau putus begitu lautnya seperti kayak kerang wa ala alihi washabihi ajmain dan kawan-kawannya, jumhur ulama selain Hanafiyah telah sepakat bahwa semua binatang air halal dimakan tanpa harus disembelih. Dalilnya firman Allah, dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kamu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Faedahnya ini, semua hewan yang hidup di air halal bagi kamu, ya, baik itu dari laut, yang dari air, baik itu Anda tangkap hidup-hidup ataupun mati. Dan sabda Nabi SAW, Annallaha dabaha ma fil bahr li bani Adam. Sesungguhnya Allah telah menyembelih binatang yang ada di laut untuk anak Adam. Jadi Allah sembelihkan secara otomatis. Syekh Khalid bin Abdul Mun'im Ar-Rifai berkata, adapun bekicot laut maka boleh dimakan secara mutlak tanpa harus disembelih. Karena keumuman dalil yang menunjukkan bolehnya memakan bangkai binatang laut. Wallahu a'lam. Nah, seperti bekicot air, kerang, keong, karena dia pada dasarnya hidupnya di laut. Jadi kalau itu dampaknya, ini orang ini gitu. Ini kaiso kita ini darat mentok petang jam, berarti dia hidupnya di air. Maka hukumnya kembali pada kaidah hukumnya halal. Wallahu a'lam. Selanjutnya belalang, bisa ditulis dalam kurung walang. Ya. Ini binatang yang agak aneh ya. Belalang kuku, siangnya makan nasi. Munculnya kalau dia minum susu ya. Baik, jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Salaf itu ulama terdahulu, khalaf itu ulama sekarang. Selain Malik berpendapat bahwa belalang hukumnya halal. Ini insya Allah tidak perlu diperdebatkan, tanpa perlu disembelih. Dalilnya adalah riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatan wa daman, fa ammal maitatan fal hudu wal jaradu wa ammad daman fal kabidu wat tihadu." Telah dihalalkan untuk kita 2 jenis bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 jenis bangkai adalah ikan, jelas kan? Ibu kalau beli di pasar ikan mati apa itu? Sudah mati kan? Ya. Ikan lele atau ikan apa? Bawang, ikan dorang mati kan? Dan begitu sih, itu sudah halal. Dan belalang, ya ini jelas halal. Berarti selain 2 ini, bangkai 2 ini hukumnya halal. Dan 2 jenis darah, hati dan limpa. Hati kan juga dari darah kan? Limpa juga itu. Kalau darah selain itu hukumnya haram. Kecuali kalau darah yang ada di makanan, itu sudah kita bahas ya. Darah yang ada di daging makanan itu hukumnya boleh. Ya ketika makan atau goreng telur, ini kok ini titik kan, maka nggak apa-apa. Ya, dulu sudah kita bahas di pertemuan awal ya bab darah gitu ya yang diharamkan. Kemudian ya juga hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali dan selama itu kami memakan belalang. Jelas ya. Hadisnya sudah jelas, cukup, nggak perlu penjelasan. Jadi belalang hukumnya boleh, ya. Jadi mau tangkap, dikumpulkan, terus langsung digoreng juga bu. Nggak mungkin kan disembelih satu persatu ya. Buat ribet ya. Malikiyah mensyaratkan penyembelihan belalang atau matinya dengan sebab seperti terpotongnya anggota tubuh, dibakar, direbus, atau digoreng hidup-hidup. Karena setiap hewan yang tidak mempunyai darah menurut mereka harus disembelih. Tetapi berdasarkan dalil maka pendapat sebelumnya yang lebih kuat. Sedangkan Hanabilah memakruhkan menelan binatang dalam keadaan hidup, karena demikian merupakan penyiksaan terhadap penyiksaan. Demikian pula mereka juga melakukan menelan ikan dalam keadaan hidup. Kan ini hadisnya kan, kita ini disuruh berbuat ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Jika kalian membunuh, tidak membunuh, bunuhlah dengan yang baik. Jangan nangkep tawanan ya. Mau di tawanan kan boleh ditembak, nggak boleh disiksa dulu, mau diilik-ilik dulu, nggak boleh.
di sayap-sayap tidak boleh, tembak-tembak selesai. Menyiksa, masya Allah, terhadap musuh aja kita harus berbuat apa? Ihsan. Ya, model-model penyiksaan dibakar dan sebagainya itu hukumnya haram. Ya. Dan juga apa? Jika kalian tidak menyembelih, sembelih dengan cara yang ihsan. Tajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih jangan diperlihatkan, ya disenangkan, ya mungkin ditutup, ya diputarkan velg sodesit atau apa, tidak bisa lihat ya. Baik disenangkan, jangan malah disiksa. Masya Allah, ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita beragama Islam. Allah kasih ajaran yang mulia, itu ajaran Islam. Jangankan sama manusia, sama binatang saja kita juga disuruh berbuat ihsan. Tidak boleh nyiksa binatang. Ingatkan hadisnya, ada orang masuk neraka gara-gara binatang, ada orang masuk surga gara-gara binatang. Seorang wanita yang lauknya dicuri oleh binatang, kucingnya dicekel, dikurung, dipakani sampai mati, dia masuk neraka. Artinya dia itu tertunda masuk surganya karena perbuatan itu, bukan berarti dia pasti masuk neraka selamanya, nggak ada. Artinya dia masuk neraka gara-gara binatang. Seorang pelacur dari kalangan Bani Israel bisa masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Ya, gara-gara binatang kita bisa berkesempatan untuk masuk surga atau neraka. Allah. Baik. Selanjutnya, insya Allah tidak perlu diperdebatkan ya. Bahwa belalang itu hukumnya apa? Belatung pada dasarnya haram dimakan menurut jumhur ulama selain Malikiyah. Berarti 3 ulama berpendapat haram. Karena termasuk binatang yang khabis, menjijikkan. Ibu kira-kira kalau di tangannya dikasih belatung, jijik nggak? Geli nggak? Ya, jijik, geli nggak, nyaman nggak enak. Kok sih binatang gitu kan? Namun menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, belatung yang ada pada makanan dan buah-buahan boleh dimakan jika kesulitan memisahkan. Nah, dia karena tercampur. Paham ya? Seperti dikiaskan darah yang tercampur di daging. Nggak mungkin kan ketika ibu dapat beli daging di pasar ke daging kurban yang dikursikan satu ya darah bisa. Tentunya kita akan kesulitan dan repot. Ya. Menurut Hanafiyah, jadi kalau misalnya makan apa buah gitu ya, kadang ada batuknya harus udah ya sudah ditelan aja. Ya, karena sudah terlanjur. Misalnya sudah di mulut. Biji Ustaz gak nyaman, dilepeh, selesai kan? Bisa makan itu kan gampang banget. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menjadi kemudahan. Menurut Hanafiyah, belatung sebelum ditiupkan ruh masih berupa telur. Tidak apa-apa dimakan karena tidak termasuk bangkai, baik terpisah dari makanan atau bercampur. Namun jika telah ditiupkan ruh, maka tidak halal memakannya. Oleh karena itu juga tidak halal memakan roti, cuka atau buah yang terdapat belatung di dalamnya. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah, belatung yang keluar dari makanan seperti belatung buah-buahan boleh dimakan secara mutlak tanpa perincian, baik masih hidup atau sudah mati. Namun jika belum keluar dari makanan, maka apabila masih hidup harus berniat menyembelih karena ketika memakannya. Jika sudah mati, apabila bisa dipisahkan dari makanan, maka belatung tersebut hendaknya dikeluarkan dari makanan. Tapi jika tidak bisa dipisahkan dari makanan, maka boleh dimakan asalkan makanannya lebih banyak daripada belatungnya. Nasi terus ada belatung satu, ya. Dan kita juga nggak tahu, ya. Kalau misalnya memungkinkan bisa. Adapun jika makanannya lebih sedikit, sama dengan makan belatung, tidak boleh. Belatungnya ada 70%, makanannya 30%, jelas kan? Berarti banyak belatungnya. Dan apabila ragu-ragu mana yang lebih banyak, maka boleh dimakan. Karena makanan tidak boleh dibuang dengan dasar keraguan. Jangan ada kata-kata mubadir, apalagi sudah ngaji bu yang mubadir, minum nggak dihabiskan, ya. Makan, apalagi kalau pas walimahan, ya, atau hal seperti ini kalau sudah ngaji itu berarti kadang-kadang walimahan kan lu makan ambil nggak dihabisin, taruh di masya Allah. Itu perbuatan tabdir, perbuatannya syaitan. Kalau sudah ngaji gitu sampai urusan minum aja. Siapa tahu nanti air ini justru yang terakhir ini adalah air barokah, habiskan, ya. Makanya kalau makan tuh ambil sedikit dulu. Kalau nanti kurang bisa nambah, daripada banyak nggak habis buang. Ya. Ini semua berlaku jika tidak membahayakan dan tidak jijik. Insya Allah kita sepakat mungkin hanya jijiknya, mending ditinggalkan. Sedang menurut Asy-Syafi'i, Hanabilah,
kehalalan memakan belatung yang ada pada makanan mempunyai 3 syarat. 1, dimakan bersama makanan, baik dalam keadaan hidup atau sudah mati. Namun jika dimakan tanpa bersamaan dengan makanan maka tidak halal. Jadi halalnya belatung itu kalau campur makanan, misalnya minuman ini ada belatungnya kan cuma sedikit, langsung saya minum karena banyaknya apa? Airnya lebih banyaknya, halal lebih banyak bercampur dan tidak ada unsur kesengajaan. Yang 2, belatung tersebut tidak dipisahkan dari makanan. Jika belatung dipisahkan dari makanan maka tidak boleh memakannya. Ini teh, ini belatung. Habis makan belatung didorong pakai teh, maka tidak boleh. Dan yang ketiga, tidak berubah rasa, warna dan baunya jika makanan tersebut berbentuk cair. Namun jika salah satu sifat berubah maka tidak boleh makanan dan meminumnya. Insya Allah tidak terlalu sulit sebenarnya. Ya dihindari aja. Masih ada makanan yang lainnya. Yang berikutnya belut. Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah dan Malikiyah, semua binatang laut dan air halal dimakan tanpa harus disembelih, termasuk belut. Belut hidupnya di mana? Nah, saya di air. Ya. Bisa nggak belut hidup di darat? Kalau tidak bisa, berarti ini digolongkan hewan air. Baik yang membunuh hewan tersebut orang muslim, ahli kitab, orang musyrik, atau mati dengan sendirinya tanpa ada yang membunuh, itu hukumnya halal. Ya. Adapun menurut Hanafiyah, ini tadi sudah dibahas di bab hewan air tadi ya, sama laut, ini hanya pengulangan aja. Ya, insya Allah banyak halalnya. Adapun menurut Hanafiyah, semua jenis binatang air tidak boleh dimakan kecuali ikan. Menurut mereka, binatang selain ikan itu khaba'is. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka berdalil dengan firman Allah, dan Allah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Sesungguhnya maksud dibencinya sesuatu yang khabis adalah haram. Ya. Insya Allah demikian ya. Belut hukumnya berarti apa? Halal, boleh jelas. Ya, dan ini sudah masuk di masyarakat kita kan, hal biasa kan. Kita sudah tahu di mafhumi belut ya sama dengan ikan. Karena hidupnya di air. Yang terakhir, cacing, hewan darat yang mempunyai darah namun tidak mengalir, seperti cacing, haram dikonsumsi karena termasuk binatang yang menjijikkan. Di sini ada yang nggak jijik sama cacing? Rata-rata jijik ya. Nah, berarti kita ambil mayoritas. Saya nggak jijik Ustaz, 2 orang. Tapi yang lain jijik. Berarti kan ukurannya itu adalah mayoritas. Ya. Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani, seorang ulama bermadzhab Hanafi, mengatakan hewan yang memiliki darah namun tidak mengalir, seperti ular, cicak, tokek, semua jenis serangga, ya, semua jenis binatang melata seperti tikus, kutu, landak, dob, yarbu, sejenis tikus, musang dan sejenisnya, tidak ada perbedaan pendapat tentang keharamannya kecuali dob. Ya, nanti dob di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Sesungguhnya dob itu halal menurut Asy-Syafi'i. Begitu juga Dr. Wahab Az-Zuhairi, ya, ulama Syria. Selain itu cacing tidak bisa disembelih. Padahal syarat dihalalkan binatang darat harus disembelih. Cacing hidup di air atau tidak? Darat, ya kan? Di tanah kan? Ya, walaupun basah tapi tetap di darat. Wallahu a'lam. Itu jemaah rahimahullah, sekitar gambaran. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas hukum makan dob, kemudian bedanya dob dengan biawak, ya, kemudian hukum makan gajah, ya, kerengsengan gajah, ya. Ikan atau kata hidup di dua alam, alam nyata sama alam gaib. Kepiting ya, itu di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, ada sisa waktu, ada yang ditanyakan, ada yang mau nambahi atau mengurangi juga boleh. Ibu nambahi atau mengurangi? Mau nanya. Baik. Nah, kami ini piara ikan lele, ikan nila. Nah, ada piara juga ayam. Kalau ayamnya mati dilempar ke kolamnya itu gimana ikannya? Halal apa? Baik, ada istilah al-jallah. Sini sudah kita bahas belum? Al-jallah dulu pernah bukan? Ikannya halal apa? Baik, sebentar ya. Kalau saya tutup poin halal, kalau bisa tutup poin halal. Baik. Nanti ada namanya jalala, ini jalala. Tulisannya seperti ini.
Jalalah itu adalah binatang yang makan kotoran atau bangkai. Bagaimana hukumnya? Intinya ya, ketika nanti binatang ini akan dimakan, dikonsumsi, dia dihentikan selama 3 hari dulu. Misalnya, maaf ya, ada lele dipakani kotoran ayam, kotoran manusia, di dukur WC, sorry, lele lemu. Gimana nanti kalau memakannya? Ada hadisnya, di bukunya ada kalau nggak salah, tolong dicari ya. Jalalah. Insyaallah halaman 32. Nah ini hewan jalalah. Nah ini ya 32, 33 poin itu sudah terwakili. Jadi dikurung selama 3 hari dan diberi makan yang bersih. Jadi lele mau petik mati, terus PTE emang di WTC ya boleh dipakai, kalau lele boleh. Nanti kalau mau konsumsi lele nih, ya misalnya Senin dikasih makan biasa. Lele makanannya apa biasanya? Apa? Elet atau melet? Jadi dipakani biasa selama 3 hari, baru boleh dimakan. Nggak boleh ketika habis dimakan bangkai, PT atau kotoran ya, terus dimakan. Itu ada di halaman 32 dan 33. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Itu bahannya langsung dari cacing. Ya, baik, kalau memang Anda menghukumi yang cacing hukumnya haram, jangan berbuat pakai cacing. Karena kalau sesuatu sudah haram tidak boleh digunakan obat. Kecuali kalau ada yang berpegang pendapat, karena kalau Imam Malik membolehkan, ya, Imam Malik membolehkan binatang yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran keharamannya. Kan tidak ada kan dalil yang mengharamkan cacing. Kalau Imam Malik kan prinsipnya gini, Anda cicip, saya nggak cicip, maka hukumnya sendiri. Yang kembali nggak ada. Anda merasa cicip nggak ada cacing, sudah mantap ya, sudah pakai obat yang lain. Ya, obat itu untuk apa? Demam, tipes. Ada nggak selain obat tipes, selain obat yang disebut tadi? Insya Allah ada ya. Nah, dipakai obat yang lainnya. Allah alam, nanti bisa tanyakan dulu yang lainnya juga. Kalau memang berpendapat haram ya tak boleh digunakan untuk obat. Allah alam. Ada lagi? Ibu? Kalau palak mana Ustaz? Biji palak kan ada yang bilang haram. Biji pala. Biji pala itu apa? Saya tidak tahu dari mana haramnya. Tumbuhan. Semua tumbuhan itu tumbuhan apa binatang? Atau mungkin ada yang pala binatang? Ada. Jadi semua tumbuhan itu halal. Ya. Jadi ini, ibu kalau nggak tahu, misalnya ini punya misalnya ada buah, semua tumbuhan halal. Ada binatang baru ya. Tapi binatang apa sih? Nggak tahu tumbuhan. Sih di foto kan ada Google apa bu ya? Foto langsung tahu ya. Masya Allah canggih ya sekarang ya. Oh, gelas ini ibu foto tahu harganya berapa, beli di mana. Saya juga baru tahu ada model. Ibu nggak tahu binatang apa, maka kembali hukum asal segala sesuatu hukumnya apa? Termasuk biji pala ya. Memabukkan. Ngantuk atau memabukkan? Beda ya. Ngantuk sama memabukkan beda. Ya. Ukuran memabukkan atau tidak, orang normal pasti yang tidak pernah mabuk, dia makan pasti mabuk. Siapapun sepakat formal itu haram karena orang normal mesti mabuk, gitu loh. Ya. Adapun biji pala tidak bisa didasarkan hukuman menjadi haram gara-gara penyebab ngantuk. Karena ngantuk itu bukan dalil ilah yang menyebabkan haramnya sesuatu. Saya jujur ya, kalau makan coklat, apalagi terlalu manis gitu ya, saya pernah itu, saya mesti ngantuk. Karena saya nggak seneng yang manis, saya seneng yang sayang dan setia. Jadi ngantuk. Iya, saya kalau makan coklat itu ngantuk. Berarti ada gula, ini bahaya. Saya sama istri nggak boleh makan manis itu. Saya pernah waktu habis ceramah di Baitul Taqwa, dikasih saya coklat, dikasih ngobrol, kasih coklat crispy macam-macamnya. Saya bawa ke rumah. Saya waktu itu olahraga mancal ke mana itu Poncokusumo. Habis mancal berangkat pagi pulang sore, sampai rumah sore. Terus sambil makan, aku
tiba-tiba ngantuk, masya Allah. Apakah kemudian jadi hukumnya haram? Tidak ya. Itu kan masing-masing orang beda. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan semeninggal kita dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Yang ada dalam keadaan kekurangan, semoga Allah Subhanahu wa taala cukupi kebutuhan Anda, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang istiqomah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.